Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dimudahkan hadir lagi di majelis ilmu di rumah Tuhan. Semoga diberkahi. Amin. Insyaallah kita semua berharap mendapatkan rahmat dan mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Kita lanjutkan sampai di halaman sekarang 164. 164 menghormati tamu dan menjamunya. Menghormati tamu dan menjamunya. Saya bacakan dulu ya. Satu hari seorang tamu yang belum beriman datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ada tamu belum Islam, belum beriman. Kemudian beliau Rasulullah menjamunya dengan susu dari seekor kambing. Tamu ini meminum habis susu tersebut sampai 7 mangkok. Orang 7 gelas nih 7 mangkok. Baik banget ini. Orang tersebut terkesan dengan perjamuan Rasulullah hingga akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Di lain waktu ada seorang sahabat menjumpai Rasulullah dan mengeluhkan kekurangannya. Lalu beliau menyuruh seseorang bertanya kepada istri-istri beliau, apakah di rumah ada makanan? Ternyata tidak ada. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, ada nggak di antara kalian yang malam ini bersedia menjamu dan melayani tamu ini? Maka seorang Ansor menjawab, ya Rasulullah, saya bersedia menerima sebagai tamu saya. Maka sahabat Ansor itu pun membawa pulang tamunya Rasulullah tersebut ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, ini adalah tamu Rasulullah, jangan sampai kita mengecewakannya dan jangan sampai kita menyembunyikan apapun untuk memuliakannya. Lantas istrinya menjawab, wallahi demi Allah, aku hanya menyimpan sedikit makanan, itu pun hanya cukup untuk anak-anak kita. Maka suaminya memberi solusi, hiduplah dulu anak-anak sampai mereka tidur. Jika tidur, hidangkanlah makanan itu untuk tamu kita. Aku akan duduk dengannya, lalu padamkanlah lampu sambil berpura-pura akan membetulkannya. Maka istrinya melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Pada malam itu suami istri dan anaknya terpaksa menahan lapar. Keesokan harinya ketika bertemu Rasulullah SAW, beliau tersenyum dan bersabda kepadanya, tadi malam Allah tertawa, dia takjub dengan apa yang kalian lakukan. Maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang menunjukkan pujian atas sikap mereka, yang artinya, dan mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri walau mereka juga memerlukannya. Surat Al-Hasyr ayat 9. Sebagian riwayat menyebut sahabat tersebut adalah Sabit bin Qais Al-Ansari. Sabit bin Qais. Sebagian lagi ada yang menyebut beliau adalah Abu Talha. Keutamaan menghormati tamu dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, sekarang dicatat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi saya jelaskan ya Bu, bab ini berkaitan dengan adab menghormati tamu, di mana Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang yang memuliakan tamunya. Bahkan ada hadis khusus dari Nabi SAW, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata yang baik atau diam, memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, dan memuliakan tamunya. Maka ini menunjukkan, kalau kata ulama, barang siapa yang tidak bisa berkata baik, ini mendingan ngomong apik atau menang. Lagi malah ngomongnya elek, berarti gak beriman. Gitu loh, kebalikannya gitu. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau enggak, diem. Jadi nilai sama ngomong apik mending menang. Maka orang yang diem, dia beriman. Dia berkata baik, berarti dia beriman. Berarti sebaliknya, kalau dia berkata jelek, tidak beriman. Nah, sebaliknya juga ini, orang yang tidak memuliakan tamu, tidak memuliakan tetangga, berarti tidak termasuk orang beriman. Ciri orang beriman berarti memuliakan tetangga, memuliakan tamunya. Gitu. Ini cara memandang hadis ini dari para ulama. Maka kita bisa melihat kemuliaan seseorang, keimanan seseorang, manakala kalau sudah berhadapan dengan orang yang dekat dengan mereka. Ya tetangga, ini kalau tangganya apik, insya Allah apik wongi imane apik. Tapi ini kalau tangganya welek, ya berarti imane kurang apik lah. Orang ngomong elek ini kurang apik. Apalagi ada tamu kok tidak dimuliakan, maka ini termasuk orang yang tidak beriman. Nah, ciri para nabi, orang-orang soleh itu biasa memuliakan tamu. Bahkan dikisahkan tadi ada seorang yang datang bertamu kepada Nabi, lantas Rasulullah ingin menjamunya. Diutuslah seseorang ke rumah para istrinya, coba tanyain ke istri-istriku ada makanan enggak? Tanya kepada istri satu enggak ada, dua enggak ada, sampai Aisyah pun juga enggak ada. Akhirnya Rasulullah SAW pun menawarkan, siapa di antara kalian yang ingin menjamu? Ini tamunya Rasulullah. Ya Rasulullah ingin menjamu tapi rano makanan, jadi semua istrinya tidak ada makanan.
Maka seorang Ansor pun memberanikan diri, padahal udah ngecek yang ngomah ono pora isonya, memberanikan diri, saya siap ya Rasulullah. Maka dikisahkan ini kalau nggak salah ya Sabit bin Qais atau kalau nggak salah Abu Talha. Abu Talha ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Akhirnya pulanglah bersama tamu itu. Nah, sampai di rumah ngomong sama istrinya kalau ini tamunya Rasulullah. Nah, aku membawa ke sini untuk menjamunya, gampangannya ya nginep di rumah kita. Tolong pun disiap-siap ke. Nah, ini istri yang soleha. Kenapa? Tidak marah. Mas piye itu Mas? Ora mau kok. Balik ini Rasulullah wis ngomong ra soleh ngono kudune ya. Nah, ini istrinya soleha. Dia ngomong jujur apa adanya, Mas ini ada tapi ini cukup untuk anak-anak. Bahkan untuk diri mereka pun nggak cukup. Jadi orang tua ini nggak cukup untuk makan bersama, bahkan itu hanya untuk jatahnya siapa? Anak-anak. Ya wis ngene wae, anak-anak ku diturok dhisik. Ya ngeleh-ngeleh piye turu karo ngeleh. Dan nanti kita jamu tamu kita. Nah pura-puranya lampunya dimatiin, nah sekarang rusak lah. Padahal sebetulnya itu diredupkan, bilangnya lampunya mati. Kemudian mereka pun istrinya makan, ya, kelontak-kelontak suami ini menjamu tamu. Padahal dia nggak makan sama sekali, hanya cuma suara Sendok sama gitu. Nah, tamunya udah makan puas begitu. Habis itu lampunya dinyalain lagi, pura-puranya udah selesai. Jadi menyediakannya pas lampunya redup baru dibawa makanannya. Monggo nyun sewu ini lampunya rodok. Masalah ini pura-pura semoga pun makan nih buat apa-apa. Padahal rawan mesin dipangan. Berarti mengutamakan tamunya daripada anak-anaknya. Betul sekali, mengutamakan tamunya daripada anak dan keluarganya. Dan inilah menunjukkan bahwa memuliakan tamu itu kedudukannya sangat tinggi, luar biasa. Dan ini menjadi tradisi di Arab sampai sekarang. Jadi wong Arab punya kayak semacam kehormatan tinggi nih isen jamu wong. Maksimal 3 hari. Jadi kalau ada orang yang nginap di rumahnya, ada yang ke rumahnya kemudian bisa menjamu, itu kayak kehormatan tertinggi. Ada TV kan tutup lawangnya cuma itu lebih. Ojo nganti ono tamu. Aneh kono ndak. Dan itu pernah cerita ada orang bule ingin membuktikan benar enggak orang muslim itu memuliakan tamu. Orang ini non muslim, orang kafir. Ya dia mengatakan dia ke negara itu ya wisatawan sedang safar, nah pingin minta diantar-antar, hanya nginep di situ dan dijamu 3 hari 3 malam makanan enak-enak. Orang Arab kan suki-suki ya, dan tidak usah bayar. Dan ternyata betul ya, mereka sangat-sangat bagus menerima tamu meskipun dia non muslim. Nah, tadi kayak kisah ada orang yang datang kepada Rasul bertamu, Rasulullah menyiapkan susu. Nah ternyata dia sampai minum 7 mangkok. Karena kemuliaan Nabi dan menghormati tamunya begitu luar biasa, akhirnya dia terkesima akhlaknya Nabi, akhirnya masuk Islam. Nah, ini keimanannya akhirnya diberikan Allah Ta'ala. Nah menjamu tamu ini ibu sekalian, kalau di zaman Nabi dan para sahabat itu sampai memberi makan. Jadi memuliakan tamu itu dikai mangan, kon mangan ceritanya. Jadi nggak cuman sekedar ya basa-basi ngobrol tok wis rampung. Jadi nggak cuma minum tok ya sama pelotian, tapi kon mangan itu sampai memuliakannya itu begitu. Maka memang para sahabat ini luar biasa. Ora ana ya diono, ono ke ceritanya lah. Nah, ini makanya ada kisah juga Imam Ahmad, masih ingat ya Bu, yang karena istighfarnya pembuat roti itu ya, sampai akhirnya beliau pun diusir sama marbot di masjid. Imam Ahmad itu keluar dari rumah ke satu tempat yang dia tidak ngerti, pokoknya melaku sampai kemalaman. Akhirnya setelah sholat di masjid tersebut ingin istirahat, diusir sama marbot. Dia berada di teras, diusir sama marbot. Akhirnya dia bingung kemana ini dia tidur, karena malam ini nggak ada tempat untuk berteduh. Akhirnya ada anak muda yang menawarkan diri, sudah ikut saya aja. Nah, ternyata sampai di sana dia dijamu nih Imam Ahmad, dikasih makan, dikasih tempat untuk tidur. Dan dia minta izin, mohon maaf Pak, dengan istirahat dulu, saya melanjutkan kerjaan. Ternyata kerjanya apa? Bikin roti. Nah sambil dia mengolah, sambil memperbanyak istighfar. Imam Ahmad itu memperhatikan itu. Akhirnya kan dia heran,
Ada apa Mas Panjenengan membaca istighfar setiap melakukan? Akhirnya beliau cerita, saya ini kalau membaca istighfar setelah itu berdoa mesti kabul. Jadi keutamaan membaca istighfar yang banyak itu doanya kabul. Loh, berarti sekarang ada doa yang belum terkabul dong, karena kan dengan masih istighfar. Jadi istighfar berarti ono hajat yang belum terkabul. Terkabul kan menang, rasa istighfar menang wis terlaksana. Nah ini kan berarti istighfar terus, berarti masih ada yang belum kabul ya. Iya, ada satu yang belum dikabulkan Allah. Saya ingin ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad pun bertakbir Allah Akbar. Ternyata gara-gara istighfarmu tuh aku terbawa sampai ke sini. Gitu udah cuma gitu aja. Artinya bahwa kekuatan istighfar luar biasa dan menjamu tamu itu menjadi sebuah kebiasaan. Ini menjamu tamu itu sampai, makanya di zaman Rasul dan para sahabat itu memang memuliakan tamu itu menjadi sebuah kehormatan. Jadi seneng banget nih ketamon gitu. Jadi seneng banget. Dan itu akhirnya menjadi tradisi sampai sekarang. Jadi orang-orang Arab itu kalau ketamon itu seneng, memuliakan tamu itu seneng. Sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam sampai sekarang orang-orang sana itu kayak budayanya itu begitu. Mana yang dulu ya mikir-mikir lah gitu ya. Apalagi bawa-bawa kira kenal kan gitu. Rasulullah itu punya kebiasaan kalau makan itu kadang berada di kayak gini itu terbuka pintunya. Nah kalau ada yang lewat itu disuruh masuk, makan sama Rasul. Jadi Rasulullah itu sering makan bareng orang. Bahkan di saat sahur pun Rasulullah buka pintu, Anas bin Malik pun masuk ikut sahur bareng. Jadi di zaman Nabi nggak ada bukber, tapi adanya sahur ber. Jadi nggak ada buka bersama, adanya sahur bersama. Itu zaman Nabi. Jadi ini sahur bersama, tapi ini buka puasa nggak bersama gitu. Ini Rasulullah SAW sering sahur bareng sahabat. Rasulullah memang senang makan bareng sahabat-sahabatnya. Jadi kayak gini jadi memuliakan tamu ya tadi. Ya gini memuliakan tamu, pahalanya banyak. Tuan rumah pahalanya banyak, rezekinya banyak. Mara bahaya dikeluarkan dari rumah ini. Ini namanya memuliakan tamu. Nah ini nomor 164 menghormati tamu. Bahkan hadis Nabi ada tuh ya, yang salah satunya itu yang masih kita ingat dan kita pernah sampaikan, ada hal-hal yang wajib atau disegerakan, wajib untuk disegerakan. Jadi ada hal-hal yang harus disegerakan. Jadi ada hal-hal yang harus disegerakan. Satu, bertaubat. Jadi kalau sudah melakukan dosa, segera taubat, itu wajib untuk disegerakan. Yang kedua, menunaikan sholat. Jadi nenek azan, kalau bisa sesegera sholat. Jadi menyegerakan bertaubat, menyegerakan sholat. Yang ketiga, ngurus jenazah. Kalau ada yang mati, disegerakan untuk ngurus jenazah, ya diurus sampai ke kubur, disegerakan. Yang keempat, menikahkan anak gadis. Jadi menikahkan anak gadis. Jadi kalau anaknya gadis ini sudah wayahe wis waktune nek iso disegerakan. Menikahkan anak gadis. Yang kelima, memuliakan tamu. Jadi termasuk memuliakan tamu ini maksudnya menjamu tamu ini disegerakan. Ini sunnahnya begitu. Nah ini mau tamu nih rong teko panganane wis diupload kok. Iki tamu nih rong teko wis disiapke kabeh, ini memuliakan tamu. Ini tamune teko sik baru toke iki ora wis toke sik tamune. Saking memuliakan. Jadi ini harus disegerakan. Salah satu sunnah Nabi SAW yang harus disegerakan yaitu memuliakan tamu. Yang terakhir yaitu membayar utang. Nah itu harus disegerakan. Nek wis wayahe, nek wis waktune disegerakan. Ini hal-hal yang menjadi sunnah dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati dan menjamu tamunya.
Ya. Tamu itu yang menginap itu kan ada batas waktunya yang Jadi ya maksimal 3 hari. kalau yang lebih dari Diusir. Ya diusir. Badi jamu dengan Diusir. badi itu Jadi di Jazirah Arab atau di Timur Tengah atau zaman dahulu sampai ini diusir. Diusir itu artinya ya dikeluarin, nggak boleh lagi, udah selesai, udah cukup. Jadi memang beneran diusir. Jadi tamu pun harus memahami kayak tradisinya gitu. Oh berarti maksimal berapa? 3 hari. Kudu sadar diri, aku kudu metu. Lene orang diusir dan itu benar-benar diusir. Itu sunnah. Harus jadi kayak diusir. Kecuali aku sedulure, ada sedulure ya. Yo, diusir lah. Wong iki kerabat. Ini maksudnya orang yang tidak kerabat. Contoh satu kasus namanya Abdullah bin Umar, ya, putra dari Umar bin Khattab. Pernah beliau ini mendatangi seorang pemuda yang dijamin masuk surga. Karena Rasulullah itu bolak-balik ngomong, nanti ada orang yang datang dan pemuda ini ahli surga. Nah, kan di majelis itu pada bengong semua, sopo wi. Nah, tiba-tiba orangnya datang, lu cakui. Orang dikenal, wonge yo telatan, ya kan telat ngaji ini telat. Nah kan heran semua. Aku ora nyindir sing telat ya. Sing telat ahli surga lho. pas ya. Lah hari berikutnya Rasulullah ngaji lagi sama para sahabat, ngomong gitu lagi. Sebentar lagi ahli surga mau datang. Yang datang pemuda itu lagi. Kan heran. Sampai hari ketiga pun Rasul ngomong yang sama. Nah, di antara sahabat-sahabat itu yang penasaran Abdullah bin Umar. Akhirnya Abdullah bin Umar itu karena udah hari ketiga penasaran, ini pemuda ini siapa sih? Gak dikenali para sahabat, tapi kalau Rasulullah bilangnya dia ahli surga. Akhirnya dipuntit itu diikuti. Sampai ketahuan, oh ini rumahnya. Lantas dia mendodok ya, menutup pintunya dan bilang bahwa saya lagi cekcok sama bapak saya. Karena cekcok sama bapak saya tidak mau lagi serumah. Sementara ini nggak serumah. Karena saya ketemu udah cekcok. Boleh nggak saya nginap di rumah? Wah, welcome, silakan. Nah akhirnya selama itu dijamu, ya kasih makan, kasih tempat tidur, ya tidur. Nah Abdullah bin Umar ini dia sholat ya sholat, gitu ya, tahajud. Gitu. Tapi dia tidak melihat anak pemuda ini melakukan hal yang sama. Ya sholat wajib toh, tapi ora tahajud, ora apa-apa. Orang anak amal spesial. Hari kedua sama, loh. Oh biasa toh ini ya. Gampangannya karena aku kalah gitu loh. Tapi tahajud, aku ya gini gitu loh. Lah kok dia kok biasa toh. Gitu. Hari ketiga sama. Sampai wis mentok hari ketiga. Nah, hari ketiga selesai inilah Abdullah bin Umar sadar diri. Kan harus metu wong ping 3 dino. Akhirnya ngomong sama pemuda ini, "Wahai pemuda, mohon maaf. Saya jujur saja asli niki ra ono bentrok karo bapakku." Jadi dia ngomong Abdullah bin Umar kemarin itu dia merekayasa bahwa dia sebetulnya tidak ada masalah dengan ayahnya. Aku kesini itu hanya ingin ya bisa nginap di rumahmu dan ingin melihat keseharianmu. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa kamu ahli surga? Nah, aku kan penasaran. Pemuda ini pun kemudian mengatakan, ya lihat aja saya sebagaimana yang kamu lihat. Nah, terus Abdullah bin Umar bertanya, amal apa yang kamu miliki sampai kamu dikatakan ahli surga? Nah, aku tidak punya apa-apa. Kamu bisa melihat apa yang aku lihat. Nanti hari kan melihat terus ya. Cuman kata pemuda ini, saya punya kebiasaan sebelum tidur saya melepaskan seluruh dendam, seluruh iri, dengki, hasad, macam-macam sama orang. Jadi kalau ada yang menyakiti saya maafkan. Terus kemudian saya tidak akan meninggalkan rasa benci, rasa dendam kepada seluruh kaum muslimin. Jadi sifat dia yang legowo kepada seluruh kaum muslimin inilah yang akhirnya kesimpulan Abdullah bin Umar, nah ini yang menjadikan kamu ahli surga. Jadi hati ini randuwe benci, randuwe iri, randuwe ini harus sopo wae. Nah dia sebelum tidur tuh mesti melepaskan itu semua. Nek sing nyakiti ya dia maafin, kalau nggak ada ya dia tetap legowo gitu, mengikhlaskan semua. Nah ini yang menjadikan salah satu akhlak terpuji, tidak ada iri dengki ya kepada orang lain. Nah, itu susah loh.
susah. Apalagi di zaman sekarang lah kita naik sedikit ada yang nggak senang, kita turun sedikit malah dibelangsak-belangsakin. Karena banyak orang yang hasad. Orang yang hasad itu cirinya kan dua. Orang hasad itu, yang pertama senang lihat orang susah, atau susah lihat orang senang. Ini namanya orang hasad. Apa? Ya makanya di situ kan kita pasrahin, dia mengkhianati, ya selesaikan. Kalau udah selesai jangan dipendam. Nah itu berarti masih ada dendam, ada benci kayak gitu. Nah, kalau kecuali belum diselesaikan, ya itu kan masih muncul namanya dongkol, jengkel. Selesaikan. Ojo nanti jadi penyakit hati. Wes selesaikan iki, bat gitu. Nah, tapi kalau sampai dibawa bertahun-tahun sampai mati, dah itu berat. Ya itu memang berat. Ustaz mau tanya, tadi kan sunahnya 3 hari, karena kita ingat sunahnya 3 hari, kita berkunjung ke saudara tadi, saudara menyuruh sekitar 5 hari. Tapi karena kita ingat sunahnya, terus aku balik wae lah. Tapi saudara tadi bilang, tunggulah 5 hari wae, nenek. Itu gimana bagusnya? Ya nggak masalah, karena sebetulnya dia sudah menawarkan dan menyiapkan dan apa senengnya ya memberikan. Sehingga kita kalau menerima juga nyenengin dia. Kalau kita menolak malah nanti nyakitin dia. Asalkan dia ridho, dia ikhlas gak masalah. Kuncinya di situ. Tapi kalau nggak ada akad baru begitu, ya tahu diri. Nah, gitu. Dan tuan rumah berhak mengusir. Mohon maaf telung dino. Dan itu beneran loh. Ada dikisahkan di YouTube itu pernah saya baca, saya lihat ada yang mencoba begitu beneran diusir. Ya udah selesai. Gitu. Itu memang unik. Saya tuh kalau mudik tuh biasanya di rumah adik saya tuh lebih dari kadang-kadang 20 hari. Maksudnya dia ingin menikmati puasa di Bandung gitu. Tapi terus kadang-kadang sampai cekcok gitu loh. Nah adik saya tuh akhirnya sekarang tuh mereka kan jaga jarak gitu ya. Jadi yang kakak saya nggak pernah mau nginep lagi di rumah adik saya juga nggak mau diinepin sama kakak saya. Iya. Nah iya itu tadi kelamaan dan ya kudune tahu gitu. Ya kalau misalkan lama, ya biasanya kan izin mau berapa lama kan gitu. Ya itu ya maksudnya yang gini suwi ya, aku piye kan kok. Atau tahu diri, aku ning kene suwi, tenang, aku mangan tak golek dhewe, kan jelas. Kok ada apa-apa butuh bantuan tak bantu, ya kan jelas. Sehingga saling mengenakan. Kan jadi aturannya telung dino kuwi sing gratis ngono lho maksudnya. Tapi luwih saka kuwi ya kudune ya tahu diri lah. Meskipun itu saudara, tapi kalau enggak mengenakan ya kecuali tamu bukan ya tamu bisa ya. Kecuali bukan tamu, artinya memang diminta. Misalkan kita punya ponakan kuliah di Semarang, ya wis daripada kowe ngekos kondo sing ngene wae. Nah, itu ora masalah. Mau berapa bulan, berapa tahun, nah itu sudah dianggap keluarga. Itu enggak tamu lagi namanya ya. Tapi kalau tamu itu ya sesuatu yang memang punya hajat sebentar, tidak lama. Nah itu akibatnya kayak tadi kan jadi jelek hubungannya, bisa putus silaturahmi kan gitu ya. Ya karena tidak sadar. Masuk bebas, bebas. Walaupun calaya-laya memang apa? Jadi yang maksudnya setelah 3 hari lebih. Masih di situ, masih di rumah itu, tapi maksudnya nggak diistimewakan. Iya, nggak masalah. Intinya wis luwih telu dino, ya wis rasa dikek jangan rasa kayak mangan ora masalah. Artinya ya kowe golek dhewe ngene dhewe, karena batasnya sebetulnya 3 hari. Iya gak enak lah. Lah makanya kowe sadar diri lah. Orang sadar diri malah golek enak-enak. Iki jenenge numpang hidup. Nah cuma tradisi ini kan memang di sana. Tamunya udah tahu diri. Cuma tidak lazim di tradisi kita. Meskipun itu dari Islam ada sunnahnya juga, cuma kadang-kadang sunnah itu tidak lazim di beberapa tempat kan gitu ya. Mungkin di sana udah terbiasa, di sini nggak terbiasa. Makanya ya kita sadar diri. Terus yang menarik juga Bu, kalau ada tamu
kalau memang dia nginep atau dia ini harus ada batasan. Batasan tuh maksudnya ojo nganti mlebu ning gone omah kuwi sampai blutus-blutus. Ya kan repot. Artinya di situ kan ada orang yang tidak boleh dilihat. Harus terjaga auratnya, jangan sampai terbuka dilihat kan. Sehingga kalau ada yang mau menginapkan orang, sing paling apik ya jane ono kamar khusus di luar ruang utama begitu. Dan yang orang ning ruang tamu ya ning kono wae. Artinya arep ning toilet kan repot. Datang melewati kamar ya kan repot. Makanya kita kalau memang menerima tamu harus paham batasan-batasan. Tamu pun juga harus tahu batasan. Aja kemudian tamu boleh di ini buka kulkas dewe masak dewe. Saya enggak boleh lah. Harus saya. Dan iki kerabat keluarga beda meneh wong ngaji dhewe, parit dhewe, sedulure dhewe ora apa-apa. Tapi kabeh kancaku Cuma tetap harus menjaga apa? Batasan ya. Ada ruang privat yang tidak boleh dimasuki. Misalkan kamar pribadi yang mosok berusaha rono kan ya. Enggak mungkin. berarti gak sopan. Walaupun keluarga beda ya. Bahkan termasuk misalkan nyalain TV harus izin, nyalain angin ya harus izin gitu. Kalau udah diizinin boleh, nah udah. Kecuali kalau sudah di kamar, dia kasih kamar itu ada kipas anginnya. Oh, bebas, nggak perlu izin. Karena apa? Dia udah masuk situ, udah privasi dia. Monggo dinikmati. Misalkan yang khusus, kau ini kamar hotel, monggo kasih monggo. Kalau TV setelon, AC yang nyalain sendiri. Gitu. Jadi udah dibolehkan, diizinkan. Jadi ya, kalau enggak jangan. Nah ini tentang memuliakan tamu memiliki keutamaan yang sangat besar, pahalanya besar. Ya, insya Allah merupakan salah satu amalan sunnah yang istimewa. Berikutnya satu lagi ya Bu, kita mendamaikan orang yang berselisih. Nomor 165, mendamaikan orang yang berselisih. Catat yang pertama, mendamaikan dua orang yang bersengketa, mendamaikan orang yang berselisih, termasuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kuberitahu suatu perkara yang lebih utama daripada derajat saum, daripada derajat puasa gitu.
Maukah kalian kuberitahu suatu perkara yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, perkara itu adalah mendamaikan perselisihan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Riwayat Dan Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang terakhir Bu, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, setiap sendi yang terdapat pada tubuh manusia harus diberi sedekah. Setiap sendi yang terdapat pada tubuh manusia harus diberi sedekah. Setiap hari di waktu matahari terbit, setiap hari di waktu matahari terbit, kamu mendamaikan dua orang. Kamu mendamaikan dua orang yang bersengketa, termasuk sedekah. Kamu membantu seseorang menaiki tunggangan atau menaikkan barangnya atau menaikkan barangnya ke atas tunggangan juga termasuk sedekah. Atau menaikkan barang ke atas tunggangan juga termasuk sedekah. Perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Setiap langkah untuk melakukan sholat juga sedekah.
menyingkirkan hal-hal yang membahayakan, menyingkirkan hal-hal yang membahayakan, pejalan di jalanan, menyingkirkan hal-hal yang membahayakan pejalan di jalanan juga merupakan sedekah. Ampun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadisnya sahih. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tubuh kita ini punya sendi yang harus selalu dipakai untuk sholat, sedekah. Harus ada hak-hak yang diberikan untuk mereka sehingga mereka ini terbebas. Ada kewajiban untuk sedekah. Sampai dikatakan harusnya kita sedekah kepada persendian. Kalau nggak mampu ini semua, hadis yang lain ya, lakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha 2 rakaat itu termasuk memenuhi hak sendi kita. Jadi tubuh kita ada 360 sendi, semuanya wajib untuk dipakai sedekah. Nah, termasuk ini tadi menjamaikan orang sengketa sedekah, menyingkirkan hal yang berbahaya di jalan sedekah, bicara yang baik sedekah, kemudian membantu orang naik kendaraannya sedekah, atau naikkan barangnya. Pokoknya tubuh kita ini dipakai untuk melakukan kebaikan itu sedekah semua. Nah, apabila nggak mampu itu semua, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat di waktu duha. Jadi sholat rakaat waktu duha itu termasuk sudah menggugurkan kewajiban sedekah sendi-sendi. Ya minimal 2 rakaat. Tapi ini kalau nggak mampu sholat duhanya tadi, kerjakan ini semua. Cuma tuh boleh sengketa sopo ya. Kan ini ya. Nah kan hadisnya jelas Bu. Hadisnya apa? Setiap hari di waktu matahari terbit. Jadi setiap hari ini metu goleki, jadi bar suruh ki goleki sing sengketa sapa ya. Tak ada ranking. Lah nek ora mampu ya wis salat duha. Kalau enggak nyingkirin, boleh sambil jalan ke masjid sedekah. Oh ana sing berbahaya singkirin sedekah. Ngomong apik sedekah gitu. Nah, itu menggugurkan kewajiban kita sedekah kepada sendi-sendi. Kalau tukang parkir itu, kalau dia bantu, nah sedekah. tetap sedekah ya tukang parkir itu. Makanya tukang parkir itu kembali kalau dia tahu hadis ini dan dia punya niatnya, bahwa itu pahalanya banyak. Contoh, bu, sambut bu, mas sambut motornya tak pendekin, motornya dijikoke, ya sedekah. Daripada dia ini menteni bayaran itu, ya. Nah atau kalau enggak dia ikut mari bantu itu sedekah. Nah, tukang parkir ini jadi pahalanya wakil, tapi semua kembali kepada niat, amal akmalu ya. Karena semua amal tergantung niat. Jadi tugasnya bukan karena terpaksa, bukan karena profesi ya, karena niatkan ingin membantu. Gitu. Kan kita bayar tuh. Iya. Nah, sedekahnya hilang nggak? Sedekahnya dari hilang. Jadi bayarnya itu kan untuk motornya parkir di situ dia jaga. Tugasnya di situ. Jadi bayarnya itu hanya untuk menjaga motornya. Lah dia membantu naikin barangnya, mengambilkan motornya. Kan udah di luar itu. Nah itu sedekahnya yang itu. Kan ada tukang parkir pokoknya sprit nonton yang gede, nah rampung. Berarti kan nggak dapat nilai pahala sedekah. Pokoknya cukup sendiri, sebenarnya santai nih satu goni. Ada yang banyak. Nah itu kembali ke niat. Soalnya kalau parkirnya wape sampai begitu wah pahalanya wape. Mesti sing parkir seneng. Tapi bayar 2.000 pelayanannya 5.000 kan. Apa meneh tiga lagi sekolah metu sekolah kuwi di kok kula bantu ketakir sampai di mobilnya sampai dimasukin wah seneng banget. Saya paling senang contoh Bu itu parkir di depan Hotel Horizon. Sekarang hotelnya ganti. Hotelnya dulu Hotel Haris di Mangunsartor itu. Itu kan ada hotel namanya Hotel Haris. Nah sekarang udah ganti namanya Horizon Ultima. Jadi udah diambil alih sama Hotel Horizon. Nah kalau di sini kan Horizon India yang kita turunkan. Ada lagi Horizon di Kubaan. Ini Horizon banyak. Nah di depan Horizon tuh ada BPN. Itu ada kantor BPN.
Nah, saya biasanya kalau khotbah di hotel Haris, saya parkirnya di situ depan BPN. Nah, itu kan motor-motor banyak. Nah, tukang parkirnya itu servisnya bagus. Jadi udah Mas, kamu situ mauan. Nah, terus di Cikoke diparkir ke. Nah, saat saya datang mau ngambil motor udah diambilin gitu, terkait. Jadi kita tinggal pakai. Nah, saya seneng. Itu parkirnya sangat pelayanannya bagus. Jadi orang boleh sendiri kan kadang kalau sempit kan ada kan repot gitu kan. Apalagi mak-mak kan buat banget. Lah tukang parkirnya tuh tahu nah, dia sendiri dia masukin nah itu bagus. Nah mau ngambil diambilin ya. Itu contoh tukang parkir ya kalau saya senang. Kalau motornya hilang Pak Ustadz, Ya itu tanggung jawabnya tukang parkir. Kalau nggak mau ganti Ya dosa. Karena kita udah titip akadnya dengan bayar parkir di situ ada tulisannya parkir 2.000, parkir 5.000 kan tugasnya dia jagain. Dia jagain supaya tidak ada yang hilang, baik itu helm gitu. Kan kita titip itu bukan titip sembarangan, kita titip tolong jagain kan. Titip parkir kan kita titip jaga. Nah, makanya kalau ada sistem yang pakai pelang itu ada kartusnya kan metu ra iso ngono pelangi kok. Jelas kan karcis budi. Kalau enggak pakai apa? Tag ya. Nah, baru dia bisa. Tapi kalau manual manusia kan harus tanggung jawab. Nah, seringkali tukang parkir enggak tanggung jawab. Ya kalau enggak tanggung jawab kan repot. Ono mafiane komplotane kayak helmnya apik Mas. Ya aku ora tanggung jawab. Aku helm-helmnya mau hilang dhewe akan nah, itu dosa. Maka tukang parkir itu ya harusnya ada rasa tanggung jawab. Nah ini ya Bu ya tentang masalah mendamaikan orang yang bersengketa. Terus kalau kita jutaan sama saudara maksimal 3 hari. Kalau enggak ya cari jalan mediasi. Cari orang ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Semoga bermanfaat buat kita semua pengajian pada pagi hari ini kita amalkan di kehidupan hari-hari kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.